Setiap pemain punya masa ketika segalanya terasa berat. Umpan-umpan mulai tak tepat arah, sorakan berubah jadi gumaman kecewa, dan nama yang dulu dielu-elukan mulai jarang disebut. Di dunia yang bergerak cepat seperti sepak bola, kadang satu musim cukup untuk mengubah segalanya. Dan di antara cerita yang nyaris dilupakan itu, ada satu nama yang sempat terseret, Anthony. Ia datang dari Belanda ke Inggris dengan janji, dengan sorotan, dengan harapan. Tapi seringkali harapan tak cukup menghadapi kenyataan. Entah karena tekanan, entah karena waktu yang tak memberi ruang bernapas, Anthony seperti kehilangan ritme. Ia masih berlari, tapi tak lagi didengar. Masih bermain, tapi seolah tak lagi dipercaya. Namun, sepak bola punya cara sendiri dalam memberi kesempatan kedua. Kadang bukan dari klub besar, bukan dari headline utama, tapi dari tempat yang tak disangka. Real Betis, di tengah persaingan yang keras, membuka pintu yang tak banyak dilihat orang. Dan di sanalah, perlahan tapi pasti, Anthony mulai bicara lewat kakinya lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Anthony bukan nama kecil di bursa transfer. 2 tahun lalu, ia datang ke Manchester United dengan harga yang membuat banyak orang terdiam. 86 juta pound, bukan angka main-main. Tapi seperti musim hujan yang tak selalu membawa kesegaran, performanya justru seringkali diliputi awan keraguan. Konsistensi yang diharapkan tak kunjung datang. Di Premier League yang keras dan tak memberi banyak ruang untuk belajar dari kesalahan, Anthony berjalan tersendat, bahkan nyaris tak terdengar. Lalu datanglah awal tahun 2025 dan sebuah keputusan yang awalnya terasa sederhana, peminjaman ke Real Betis. Namun di sanalah arah angin mulai berubah. Dalam balutan hijau putih Betis, Anthony mulai bermain seperti pemain yang dulu disambut tepuk tangan saat datang dari Ajax. Dalam waktu yang singkat, ia mengukir 7 gol dan 4 assist dari 20 pertandingan di semua kompetisi. Bukan sekadar angka, tapi tanda bahwa sentuhan dan kepercayaan dirinya mulai kembali. Banyak dari kita yang bertanya, bagaimana mungkin pemain yang sempat begitu tenggelam di Premier League bisa kembali bersinar hanya dalam waktu singkat di Spanyol? Jawabannya tidak berdiri di satu titik, tapi tumbuh dari banyak hal yang bertemu di waktu yang tepat. Salah satunya adalah pendekatan pelatih. Di bawah arahan Manuel Pellegrini, Betis dikenal sebagai tim yang tahu caranya memberi ruang kepada pemain untuk bermain dengan naluri. Tak ada tekanan berlebihan, tak ada tuntutan untuk selalu menjadi pahlawan. Di sana, Anthony tidak diminta untuk menjadi penyelamat, ia hanya diminta jadi dirinya sendiri. Beban itu lepas dan seperti orang yang akhirnya bisa bernapas lega, permainannya pun kembali mengalir. Gaya main Betis pun sangat bersahabat dengan karakter Anthony. Tidak sekaku taktik-taktik Premier League yang keras dan penuh fisik, Betis bermain dengan ritme yang lebih cair, mengutamakan teknik, pergerakan cerdas, dan kombinasi antar pemain yang lebih rapi daripada beradu badan. Rekan-rekannya di lini depan juga tidak menuntut dominasi, justru saling mengisi. Di lingkungan seperti ini, Anthony bisa bermain tanpa harus memaksakan sesuatu yang tidak nyaman baginya. Di luar lapangan, suasana Andalusia yang lebih tenang juga punya peran. Tak ada tekanan media sebesar di Inggris, tak ada ekspektasi fanatik yang berubah jadi cercaan setiap pekan. Di Spanyol, ia diberi waktu untuk meresapi permainan, bukan sekadar mengejarnya. Ia kembali menikmati sepak bola, dan terkadang itulah yang paling menentukan. Sebab pemain yang bahagia akan selalu lebih berbahaya.
Di sepak bola, terkadang bukan soal seberapa hebat seorang pemain, tapi seberapa cocok ia berada di antara mereka yang bermain bersamanya. Di Manchester, Anthony kerap terlihat sendirian dalam permainannya, mengejar ruang yang tak kunjung terbuka, mencoba trik yang tak didukung gerakan rekan di sekitarnya. Tapi di Betis, semuanya terasa lebih selaras. Ia tak lagi perlu memaksakan sesuatu yang tak mengalir, karena aliran permainan itu kini datang dari banyak arah. Pemain-pemain seperti Isco dan pemain lainnya bukan hanya rekan di lapangan. Mereka adalah penghubung, penyambung ritme. Mereka tahu kapan memberi bola, kapan menarik perhatian lawan, kapan membiarkan Anthony bergerak bebas tanpa harus berteriak minta bola. Disinilah Anthony menemukan kembali rasa percaya diri yang pernah hilang. Bukan karena dia harus jadi pusat permainan, tapi karena ia kini jadi bagian dari pola yang utuh. Kombinasi mereka bukan sekadar soal teknis. Ada rasa saling percaya yang tumbuh bahwa jika Anthony berlari, bola akan datang. Jika ia mencoba melewati dua pemain, tak akan ada umpatan, hanya dukungan. Di dalam tim yang berjalan dengan kepercayaan semacam itu, pemain manapun akan tumbuh. Anthony merasakannya dan ia membalas kepercayaan itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan gol, assist, dan kerja keras tanpa drama. Dengan performa Anthony yang semakin sulit dihentikan, Real Betis tak tinggal diam. Mereka tahu yang mereka miliki saat ini bukan sekadar pemain pinjaman, tapi seseorang yang sedang berusaha menulis ulang ceritanya. Klub asal Andalusia itu disebut ingin melanjutkan kerja sama. Meski untuk saat ini opsi peminjaman lanjutan terasa lebih realistis ketimbang membeli secara permanen. Namun lebih dari sekadar perhitungan angka, ada komitmen personal dari Anthony sendiri. Ia ingin bertahan. Setidaknya untuk sekarang, ia merasa sedang berada di tempat yang tepat. Sementara itu, di Manchester, masa depan Anthony terus diperdebatkan. Ada yang bilang waktunya sudah habis, ada pula yang melihat secercah peluang kedua. Tapi, satu hal yang pasti, nilai pasarnya tak lagi seperti dulu. Pada September 2022, angka itu sempat menyentuh 75 juta euro menurut Transfermarkt. Kini, berdasarkan estimasi Footmob, nilainya berada di kisaran 21 juta euro. Penurunan yang tajam, meski penampilannya di Spanyol mulai menarik perhatian. Di United, catatan Anthony tak terlalu gemilang. 12 gol dan 5 assist dari 96 pertandingan. Performa apik Anthony bersama Real Betis bukan hanya menghidupkan kembali kepercayaan dirinya, tapi juga menarik banyak mata. Apa yang semula dianggap sebagai musim pelarian, justru menjelma jadi etalase yang penuh sorotan. Dan seperti biasa, ketika seorang pemain kembali bersinar, kabar bursa transfer pun mulai berdengung. Untuk saat ini, Anthony memilih fokus menyelesaikan apa yang sudah ia mulai di Betis. Yang terdekat, mereka akan menghadapi Fiorentina di leg kedua Liga Konferensi Eropa, Jumat 9 Mei, dini hari WIB. Betis unggul agregat 2-1 dan Anthony akan kembali jadi tumpuan. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Anthony masih punya tempat di level tertinggi, tapi di mana ia akan melanjutkan kebangkitannya. Apakah ia akan tetap bersama Real Betis membangun sesuatu yang lebih besar dari awal yang menjanjikan ini? Ataukah ia akan kembali ke sorotan utama, mencoba sekali lagi di tempat yang pernah membuatnya jatuh? Yang jelas, Anthony sudah membuktikan satu hal, dirinya belum selesai dan perjalanan ini baru dimulai.